Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional. Setback itu bisa terjadi dan setback itu bisa lama. Dan rakyatnya makin gelisah, makin marah, makin emosi orang yang emosi itu pasti nggak akan nyelesain masalah. Bener kan? Di dalam hidup kalian sehari-hari saja. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi menteri. Dia kan PDIP, belain Jokowi terus kan pusing. Katanya nunggu momentum. Nah mudah-mudahan momentumnya ini segera insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat. Seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto. Karena ini secara moral fondasinya udah rontok. Insya Allah boro-boro masuk ronde kedua. Ya, putaran 2, putaran 1 juga udah keok tuh si nomor 2. Insya Allah. Bu Sri Mulyani mau mundur sudah Faisal Basri kan kemarin bilang Sri Mulyani menteri yang paling siap mundur dari kabinet itu. Nggak tahu saya nggak tahu. Nggak pernah bicara gitu dengan Bu Sri Mulyani atau dengan menteri lain. Isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior Faisal Basri. Selain Sri Mulyani, Faisal Basri juga menyebut sejumlah menteri lainnya yang juga berencana untuk mundur. Salah satu menteri yang dikabarkan juga akan mundur ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak mengetahui soal isu yang dihembuskan ekonom Faisal Basri tersebut. Cawapres nomor urut 3 menyatakan dirinya tak pernah berbicara soal pengunduran diri kepada Sri Mulyani. Nggak tahu saya nggak tahu. Nggak pernah bicara gitu dengan Bu Sri Mulyani atau dengan menteri lain. Pertama itu yang saya tekankan adalah para menteri yang tergolong teknokrat. Oke. Gitu ya. Soalnya kalau dari partai agak susah ya. Sebetulnya kan ada 5 dari PDI Perjuangan yang sudah berseberangan kan dia mundur gitu kan. Kemudian ada 2 dari PKB ya mundur juga dong gitu kan. Udah beda pandangan. Kemudian 1 dari Nasdem ya itu udah 8. Belum dari P3 dan macam-macam gitu ya. Saya nggak memperhitungkan yang lain-lain lah. Kemudian beberapa menteri lain yang tergolong teknokrat juga, misalnya Kementerian SDM, ya, itu banyak diintervensi itu, ya, menterinya tidak punya daya lagi karena terlalu banyak intervensi dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan begitu. Nah, teknokrat itu memiliki standar nilai etika, ya, tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, ya, dia bilang, sorry, nggak mau. Tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silahkan, saya mundur. Itu biasa di mana-mana. Di Israel begitu, ya, yang tidak setuju perang dengan Netanyahu mundur. Artinya adalah sesuatu yang biasa terjadi begitu ya, bukan di hanya Amerika di Indonesia. juga, di Amerika juga banyak ya, bukan menteri tapi high ranking officials tidak setuju dengan diberikan senjata terus oleh, karena ini nilai, ekonom, non ekonom juga, teknik segala macam ya. Ada standar nilai, standar keilmuan. Nah, menurut saya standar itu sudah dilewati. Jadi sudah melampaui batas. Oleh karena itu ada mulai ketidaknyamanan para menteri itu karena melanggar terus. Kalau sekali barangkali masih dimaafkan, tapi kalau terus menerus. Saya juga ngobrol dengan beberapa dari para menteri ini?
Ya, tapi bukan, saya harus bilang ya, bukan dengan Ibu Sri Mulyani, bukan dengan Ibu Basuki, tapi dengan yang lain. Jadi saya samarkan tentu saja. Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia gitu, lebih intens gitu, keliling Indonesia 2024, bagikan apalah gitu ya. Wah, itu anggarannya belum ada di APBN, Pak. Tapi uangnya ada apa enggak? Ya diusahakan, Pak. Laksanakan. Nah, itu kan kalau dilakukan crime. Karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan. Nggak bisa dijumbalitkan begitu. Nah, mulai resah. Teman-teman ini ya untuk menyelamatkan Republik ini, orang-orang seperti itu harus mundur. Untuk menentukan jarak yang benar dengan yang tidak benar harus jelas. Jadi kalau ada niat memang untuk mundur ya langsung aja segera eksekusi begitu ya. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam itu. Nah, muncullah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani. Pak Basuki juga dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini udah beyond akal sehat begitu. Dan ada satu lagi yang pejabat juga tapi nggak mau cawe-cawe, diajak cawe-cawe. Salah satu pejabat gubernur di Jawa, saya nggak usah sebut lah ya, yang juga orang dekat Pak Jokowi selama ini, tapi saya mau di tupoksi saya aja kerjanya, nggak mau yang di luar tupoksi itu. Nah kan ini kan udah terjadi perlawanan di dalam, karena sudah luar biasa kerusakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri dikabarkan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Isu tersebut mencuat lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut tidak netral dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Dilansir dari Detik Finance, ekonom senior Faisal Basri mengaku mengajak sejumlah menteri mundur karena sikap Jokowi yang terkesan berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia mengklaim yang paling siap mundur adalah Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono. Saya ngobrol-ngobrolkan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam. Nah, muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga. Dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat begitu. Faisal menyebut total sebanyak 15 menteri yang kemungkinan mundur. Menurutnya, belasan menteri tersebut berlatar belakang teknokrat, bukan dari partai dan yang berasal dari partai oposisi. Ia menilai kabar mundurnya para menteri teknokrat itu merupakan hal yang logis. Sosok teknokrat, kata dia, memegang nilai-nilai etik dan moral yang kuat. Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis, jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang, sorry, nggak mau. Tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus, silahkan saya mundur. Itu biasa di mana-mana, tuturnya. Faisal menduga para menteri teknokrat itu terganggu karena terlalu banyak mendapat intervensi kepentingan politik tertentu terhadap tugas dan fungsi mereka. Ia lantas menggarisbawahi penggunaan anggaran negara. Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih intens. Bagikan apalah gitu ya, wah itu anggarannya belum ada di APBN. Tapi uangnya ada, diusahakan Pak, laksanakan. Itu kan kalau dilakukan klaim, karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan. Nggak bisa dijumplat-jumplitkan begitu. Nah, mulai resah teman-teman ini, beber Faisal. Faisal mengatakan para menteri itu akan mundur pada waktunya. Ia menekankan para menteri itu harus mundur untuk menyelamatkan kepentingan negara. Ada ongkos kerugian yang harus kita bayar. Tapi manageable karena menciptakan kepastian. Kalau rezim Pak Jokowi ini berlanjutkan, dari berbagai analisis akademis, Pak Jokowi bisa dikatakan gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah, gagal menurunkan korupsi.
Ada keberhasilannya harus diakui, kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana yang lebih besar, pungkasnya.